izin menyampaikan pertanyaan dari salah satu jamaah asal Jogja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh minta nasihatnya terkait Bapak Ana. Dulu Bapak Ana itu sosok yang rajin sholat berjamaah di masjid. Selalu datang di awal waktu untuk mengumandangkan azan. Singkat cerita, sekitar kurang lebih 7 tahunan yang lalu, beberapa jam sebelum sholat Idul Fitri, ketika beliau mengumandangkan takbir di masjid bareng beberapa pemuda masjid, rentang waktu menjelang subuh. Kan jam-jam segitu nggak apa-apa Ustaz takbir. Ada satu tetangga yang tiba-tiba nyamperin ke masjid bilang gini, bahasa Jawanya ngelokke, intinya ganggu wong turu, ganggu orang tidur. Dan kejadian itu mungkin ayah Ana sakit hati oleh perkataan beliau. Dan dari kejadian itu juga sampai sekarang ayah saya sholatnya di rumah Ustadz. Tapi pas sholat Jumat beliau alhamdulillah tetap jamaah ke masjid. Ana udah mencoba bilang ke beliau, nasihati beliau dengan pelan, dengan kalimat yang tidak menyinggung Bapak Ana, malah saya didiemin. Saya rindu sosok Bapak saya yang dulu, saat beliau yang dulu sholat jamaah di masjid mengumandangkan azan. Subhanallah jamaah. Jadi al-kalamu yanfudu ma la tanfudul ibar. Omongan itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Ada orang yang berbicara dengan ucapan dari ridha Allah Azza wa Jalla, kemudian dia diangkat ke surga Allah ke derajat yang tinggi. Sebaliknya, ada orang yang ngomong, salah ngomong dia, dan dia nggak peduli dengan omongan dia, kemudian dia masuk ke neraka atau jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun. Maka hendaklah kita hati-hati. Bagaimana sebenarnya kalau dikatakan tadi yang takbiran sebelum subuh? Ya, bisa dikatakan mengganggu. Nah, boleh takbiran. Takbirlah. Tapi tidak mengganggu yang lainnya. Bahkan baca Quran pun keras-kerasan sama orang lain dan mengganggu orang lain, itu nggak boleh. Tapi kalau waktunya bukan waktu yang orang tidur, nggak apa-apa. Sampai anak ingat, di sini jemaah, di sumurannya, ada satu orang. Anak waktu itu beli bunga sama dia. Dia tanya, Ustadz, apa hukumnya Ustadz? Ini ada musola di sini Ustadz. 24 jam Ustadz, ngaji Ustadz. Ramadan. Ngaji terus Ustadz. Saya sampai kepingin saya potong kabelnya itu Ustadz. Karena mengganggu. Saya punya anak kecil Ustaz, butuh tidur. Makanya malam itu dijadikan untuk tidur. Tenang ya. Orang mau baca, baca keras tapi nggak mengganggu. Boleh. Tapi kalau pakai mic-nya masjid jemaah, sehingga mengganggu yang lainnya. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemana mereka ketika takbiran? Jalan ke pasar. Ke pasar cuma. Orang lagi pada bangun nih, lagi sibuk jualan ini tuh macam-macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka dengar itu, yang lagi sibuk dengan jualannya langsung takbiran. Fayukabbirun nasu bitakbirihim. Orang pada takbir. Ya, itu jadi yang dikumandangkan di masjid itu adzan saja. Adzan itu nggak lama, memang waktunya bangun. Waktunya orang untuk bangun. Boleh jadi ada adzan pertama, adzan kedua ketika subuh. Sekarang bagaimana untuk ngasih tahu ayah antum? Kalau antum sudah tidak laku, bahkan antum didiemin, antum cari orang yang dipercaya sama ayah. Jadi ayah itu boleh jadi dibilang sakit hati, mungkin sakit hati, atau trauma dia. Dia merasa
Berarti aku salah selama ini gitu. Ganggu orang. Dengan apa? Dengan adzan itu. Enggak, ada perbedaan antara adzan dengan takbiran tadi. Maka perlu antum orang lain yang ngomong sama ayah. Kalau enggak, antum tulis surat. Tulis surat yang panjang sama ayah. Ucapkan ucapan terima kasih buat ayah ya. Kemudian minta maaf sama ayah. Kemudian di lembaran selanjutnya baru antum berharap sama ayah. Sebutkan kerinduan antum ayah ke masjid lagi. Sampaikan tentang fadilah orang yang azan. Sampaikan di situ fadilah orang yang melangkahkan kakinya di masjid. Adapun kejadian itu ya sampaikan bahwasanya memang seharusnya kita nggak ganggu orang tidur. Tapi adapun azan memang diperintahkan dengan suara keras untuk membangunkan orang tidur. Di situ mungkin yang perlu disampaikan oleh ayah kepada ayah.